Terima kasih ya yang udah klik video aku. Hai, kali ini aku akan membahas berbagi tips gimana cara merawat tempered glass kompor tanam supaya awet, gak gampang pecah. Oke, kali ini aku akan membahas masalah perawatan tempered glass kompor tanam supaya kompor ini supaya kacanya itu awet ya, nggak retak, nggak baret, dan nggak mudah pecah. Karena aku ada lihat-lihat video dari channel-channel sebelah gitu kan. Kalau ada juga sih yang komen di video aku sebelumnya masa yang tentang kelebihan dan kekurangan kompor tanam ini gitu kan. Ada yang bilang baru pemakaian berapa hari, berapa minggu, berapa bulan itu udah ada yang pecah, gak bisa dipakai lagi gitu kan. Nah, gini, tempered glass ini, kompor tanam ini, tempered glass ini kan dia tuh bukan murni kaca, ya dia bukan murni kaca aja gitu kan. Di bawah lapisan kaca ini itu ada kayak aluminium, kayak besi gitulah gitu, aluminium sih kayaknya kan. Itu baru dilapisin sama tempered ini gitu. Karena kompor tanam ini kan menggantung. Jadi kalau dia digantung gitu cuman pakai kaca aja, aku rasa kalau kita masak dengan bobot yang berat ya otomatis dia akan menekan ke bawah pas pecah gitu kan. Walaupun katanya tempered glass lah, kuat lah atau apapun, tapi kita kan pasti ada rasa was-was kayak gitu kan gitu. Tapi ternyata karena ini tuh tempered glassnya ini, kacanya ini cuman untuk lapisan luarnya, lapisan depannya, tapi kalau di bawahnya itu dia tuh ada aluminiumnya gitu, ada kayak besinya gitu kan. Nah, tapi kalau nggak kita rawat benar-benar gitu kan, takutnya dia juga bisa pecah. Apalagi kalau merek-merek tertentu dengan harga-harga yang di bawah standar gitu kan, karena kompor ini termasuk murah sih. Jadi kayak gimana cara merawatnya, aku akan berbagi tipsnya kayak gini. Jadi ketika kita masak yang ada durasi 1 jam, 2 jam atau setengah jam gitu kan, dengan masak yang cukup lama, itu kan dia pasti permukaan sini tuh panas. Nah ini tuh panas nih, ini panas. Kadang apalagi kalau masak lebih dari 2 jam, itu dia tuh bakalan panas. Kadang dia tuh mau sampai kayak berasap gitu kan. Nah itu kita kadang kan kalau selesai masak itu pasti langsung kita lap kan, kita lap gitu. Kalau lapnya pakai lap kering gak ada masalah sebenarnya, tapi kadang kalau kita tuh saking rajinnya, saking mau bersihnya gitu, kita selesai masak karena ini banyak cipratan minyak ya kan, cipratan bekas masakan kita tadi itu, kita langsung lap itu pakai kain basah. Itu jangan, itu salah, nggak bisa. Kenapa? Karena kaca jika panas ketemu dingin, air yang basah gitu kan, dia tuh akan merusak kaca. Dia tuh lama-lama itu kaca itu bisa nanti rapuh dan bisa retak lalu pecah gitu. Apalagi kalau dia sampai yang kalau kadang kita kan gini sih, kalau habis masak kita lap pakai kain lap basah gitu, dia tuh kan mau nanti nimbul asapnya itu mau kayak keluar gitu. Nah itu bahaya, jangan kita terusin gitu kan. Bagus kalau memang mau cepat dibersihin, ambil pakai lap kering aja, dilap gitu aja gitu kan. Tapi kan dia masih ada nodanya, karena kalau lap kering itu kan nggak bisa ngilangin yang kayak berkerak-kerak gitu kan. Nah kalau mau kayak gitu kita biarkan aja dulu sampai benar-benar dingin. Setelah dingin kacanya, baru udah kita pegang gini udah nggak ada terasa panas sama sekali, baru kita lap pakai lap basah kayak gitu, supaya kacanya ini terjaga kualitasnya tadi, dia nggak rusak gitu. Tapi kalau ada yang bilang enggak kok, aku habis masak langsung lap pakai lap basah nggak ada masalah. Iya, kalau masih beberapa kali sih nggak ada masalah, tapi kalau itu terus menerus kita lakukan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan kita terus melakukan kayak gitu, itu akan merusak kualitas tempered glass ini dan lama-lama dia akan rapuh dan nanti gampang pecah gitu. Jadi kalau
Jadi itu tips ya, itu trik dari aku gitu kan. Jadi kalau habis selesai masak, ya kalau memang kita memang modelnya tipe rajin, ya udah lap aja pakai lap kering aja, dilap aja gitu kan. Nanti kalau masih ada yang berkerak-keraknya gitu, itu nanti aja tunggu dingin. Setelah dingin baru dilap pakai lap basah supaya bersih. Ya itu aja ya tips dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.